walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Kalau besok-besok aku kesini lagi, apa kamu mau menemuiku? Tanya Aditya dengan senyum manis madu. Amira tercekat memandang senyum itu. Ya, aku akan menemuimu kalau aku tak sibuk, jawab Amira pelan. Perlahan namun pasti, perempuan itu membereskan barang-barangnya. Serius, Amira benar-benar tidak nyaman dengan tatapan lelaki itu. Bisa bagi nomormu? Seandainya pertanyaan itu diutarakan di waktu yang tepat dan bukannya beberapa menit setelah pertemuan pertama, mungkin Amira akan dengan senang hati menjawabnya dengan deretan nomor. Tapi orang ini sangat ganjil. Tatapannya membuat Amira bergidik merinding. Aku tidak akan macam-macam. Aditya terkekeh geli, menyadari kekikukan lawan bicara di sampingnya. Amira merogoh ponsel di tasnya. Dia ingin menolak, namun di balik tatapan menelisik, rasanya berisiko kalau menolak tiba-tiba. Keajaiban turun dari langit saat ponselnya berdering, menampilkan tampilan layar kontak Araf. Putranya jadi penyelamat. Sebentar, ada yang meneleponku, ucap Amira pada Aditya meringis. Perempuan itu kemudian menjauh demi menjaga privasi. Halo, Raf. Mama di mana? Aku sebentar lagi sampai. Mama di depan minimarket. Bisa tolong kemari? Ada seseorang yang mencurigakan. Dia membuat Mama takut. Apa orang itu mencelakai Mama? Putranya memotong dengan pertanyaan tajam. Amira tahu kenapa Araf jadi ketularan panik seperti itu. Tentu saja karena suaranya amat panik. Araf pasti khawatir. Amira berdehem, menetralkan suara. Tidak, Raf. Orang itu barangkali bukan orang jahat. Cuma rasanya Mama tidak nyaman. Oh, oke. Sebentar lagi aku sampai kok. Mengantongi ponsel, Amira terpaksa kembali ke meja besi itu. Namun tidak duduk, melainkan hanya untuk mengambil tas. Orang yang aku tunggu sudah datang. Sepertinya aku harus pergi, ungkap Amira tersenyum. Oh ya? Sambar Aditya terkejut. Syukurlah kalau begitu. Tapi kenapa tidak datang saja kemari? Dia akan langsung ke gedung apartemenku. Aku diminta langsung ke sana. Timpal Amira terpaksa merangkai kebohongan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu, seru Aditya, bangkit berdiri. Dia tepuki permukaan celana bahannya yang kusut karena dibawa duduk. Yuk. Yang diajak malah memaku diri di tanah tempatnya berpijak. Maaf, tapi sepertinya ini terlalu jauh. Kita baru saling mengenal. Adia terkekeh. Apa salahnya? Kita sudah kenalan tadi. Aku pergi sendiri saja. Pungkas Amira lebih tegas daripada tadi. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh. Apa salahnya mengantarmu sampai ke atas?
Dengan begitu, aku jadi tahu nomor unitmu berapa. Aku tidak punya niat buruk. Gedungnya juga cuma di sana, timpal Amira mengerutu. Dia sudah kesal, astaga. Hilang sudah rasa takutnya yang tadi menghuni pikirannya. Sekarang dia kesal luar biasa. Tidak perlu diantar segala. Aditya malah tertawa ringan, terlihat menyepelekan kekesalan Amira. Kata lelaki itu, karena gedungnya dekat, makanya tidak apa-apa aku antar. Ini daerah kekuasaanmu omong-omong. Kamu tahu harus kemana kalau aku macam-macam. Benar juga, seberapapun Aditya terlihat mencurigakan dan mengancam, tempat ini adalah daerah kekuasaan Amira. Amira tahu di mana letak pos security. Dia tahu di mana saja tempat yang bisa ia kunjungi kalau Aditya berbuat macam-macam. Boleh aku mengantar cuma ke depan? Ulang Aditya, menyadari kelonggaran ekspresi di wajah perempuan cantik di hadapannya. Aku tidak akan membuntutimu sampai depan pintu, omong-omong. Oke deh, jawab Amira tersenyum. Aditya mengangkat kedua bahu senang. Yuk, sepertinya kamu juga butuh pegangan. Kakimu belum sepenuhnya sembuh. Ya benar, kakiku butuh diurut sepertinya. Aku Amira, meringis saat memaksa berjalan. Lengan yang terulur, Amira ambil sebagai pegangan. Wangi college lelaki ini menyapa indera penciuman Amira. Wangi, Amira suka. Apa bocah kecil itu yang kamu tunggu? Tanya Aditya sambil memapah Amira melewati jalan raya. Tepat di hadapannya, seorang bocah dan perempuan berambut nyentrik menunggu di depan mobil Range Rover. Amira mendongak, ya. Senyumnya terukir manis. Aditya meringis. Kenapa? Tanya Amira panik. Senyummu membuatku silau. Gombal, komentar Amira terkekeh. Serius? Tanpa sadar, perempuan yang membelitkan lengannya di lengan Aditya ini menyampirkan anak-anak rambut yang nakal ke belakang telinga. Persis seperti adegan roman picisan yang Aditya harapkan. Tidak ada perempuan yang menang dari pesonanya, omong-omong. Bukan bermaksud sombong, sekarang pun dia sudah punya buktinya. Siapa ini, Mir? Diana menatap Aditya seolah ayam kelaparan yang menemukan jagung berwarna keemasan. Amira berhenti menjadikan Aditya pegangan. Ini Aditya, dia membantuku tadi saat aku terjatuh. Halo Aditya, sapa Diana tersenyum manis. Aditya mengulurkan tangannya. Aku Aditya, dan siapa namamu? Aku Diana, kamu bisa memanggilku Di. Oke Di. Kaki mama kemana? Dan kenapa? Arau yang sedari tadi tidak melepaskan pandangan dari wajah Aditya kini menurunkan atensi pada kaki kanan Amira. Dia terjatuh tadi saat menghindari pengendara motor yang nakal. Jawab Aditya mengulum senyum. Siapa kamu nak? Wajahmu sangat familiar. Dia Araf, jawab Amira merangkul bahu putranya dengan mimik bahagia. Salim sama Om Aditya dulu, Raf. Aditya? Tanya Araf terkejut. Kenapa dengan namaku? Sambar Aditya terkekeh. Terlalu pasaran ya? Tidak, kata Araf datar.
Aku cuma baru tahu namamu bermacam-macam. Amira melirik putranya dengan heran. Kamu ngomong apa sih, Raf? Tidak mengalihkan tatapan dari wajah pias Aditya. Araf berkata, tidak Bu, aku cuma bicara asal. Saat mereka berada di dalam lift, Diana langsung meruntuhkan dinding-dinding pertahanannya yang sedari tadi ditahan. Oh my god, siapa tadi Mir? Ganteng sekali, astaga. Aku kadang bingung, kamu punya apa sih sampai bisa menarik para lelaki ganteng sih? Sebenarnya Amira tidak enak bicara perihal lelaki di depan putranya. Bisa saja bocah ini jadi pengadu, bisa gawat darurat. Semisal Radian tahu Amira baru kenalan dengan lelaki asing yang super ganteng. Bahkan dengan Radian pun Aditya menang. Mereka sama-sama berkarisma. Bedanya Aditya lebih ramah, dengan senyum kemana-mana. Tadi kalian sudah kenalan? Timpal Amira pelan. Namanya Aditya. Tidak, maksudku Aditya ini siapa? Apa dia sejenis malaikat? Dengarkan Raf, Tante Di itu sangat lebay. Oh, ayolah, aku hanya berkata jujur. Pintu lift terbuka. Diana lebih tahu keluar. Diana lebih dulu keluar. Dia memegang kunci apartemen, jadi percaya diri berjalan duluan. Tadi itu Herman, ungkap Araf pelan. Siapa Herman? Tanya Amira bingung. Aditya itu Herman, dia salah satu musuh Om Radian, jawab Araf datar. Dia merencanakan datang ke Indonesia. Aku tidak menyangka kedatangannya bakalan secepat ini. Amira menutup mulutnya dengan telapak tangan karena terkejut. Apa perkenalan tadi termasuk siasatnya untuk menghancurkan Radian? Dugaan Amira ternyata benar. Ada yang disembunyikan dari senyum ramah Aditya. Aku tidak tahu, Ma. Tapi yang harus Mama tahu, Herman itu biseksual. Dia punya kelainan seksual aneh. Oh my god, dia merupakan keluarga Rahadi yang berkhianat dari Om Radian. Tapi Mama jangan khawatir. Om Radian jelas lebih kuat dibanding para penjahat itu. Apakah kemunculan Aditya akan memunculkan konflik baru lagi pada hidup Amira dan Radian?